Sya'ban dan Ramadan luar biasa. Hari Senin terakhir bagi Bapak Ibu yang terbiasa dengan puasa Senin Kamis terakhir bulan Rajab. Dan mudah-mudahan ini juga mengisi beberapa rekan-rekan kita mungkin yang sedang puasa sunnah. Mudah-mudahan ini bagian penambah amal ibadah kita insya Allah karena ngaji bersama guru kami Abi Amir. Tanpa berpanjang kalam Abi, insya Allah waktu kita sampai menjelang asar. Fadol Abi, hari ini kita membahas wudhu Abi ya. Iya. Silakan Abi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Saudaraku rahimakumullah, berkali-kali kita diingatkan barusan oleh Bang Naim bahwa kita memperbanyak puasa. Jadi terutama di hari Senin dan hari Kamis, dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan Sya'ban. Nah, Nabi kalau bulan Sya'ban, Nabi puasa setiap hari. Jadi kalau Nabi sudah masuk bulan Sya'ban, Nabi berpuasa setiap hari. Kenapa? Karena seringkali bulan Sya'ban ini dilupakan orang. Yang diingat tuh hanya Rajab dan Ramadan. Nah, Sya'ban kejepit. Maka supaya orang juga ingat Sya'ban, Nabi langsung menghususkan diri. Ketika masuk bulan Sya'ban, kana yusumus Sya'ban kullahu bal aksaruhu. Dalam hadis sahih dikatakan Nabi berpuasa bulan Sya'ban semuanya, setiap hari. Dan paling tidak mayoritas bulan Sya'ban yang berpuasa. Nah, itu bulan Sya'ban. Supaya tidak dilupakan oleh teman-teman, justru kita kesempatan mempersiapkan masuk Ramadan, sehingga pas masuk Ramadan kita sudah semangat ya, karena sudah terbiasa berpuasa sebelumnya. Ini menarik sekali, sehingga kita begitu masuk Ramadan, kita sudah senang, tidak merasa loyo, tidak merasa ya kayak baru mulai enggak, karena kita sudah berpuasa setiap hari di bulan Sya'ban. Di bulan Rajab kita banyak puasa Senin Kamis. Di bulan Sya'ban ya kalau nggak bisa setiap hari, silahkan pilih hari apa saja yang Bapak Ibu bisa berpuasa. Ya Senin Kamis is okay, nggak ada masalah. Mau tiap hari juga boleh di bulan Sya'ban. Nah, dengan memperbanyak berpuasa, insya Allah kita nanti masuk Ramadan dengan senang sekali, tidak merasa lelah. Bahkan di sini rahasianya, kenapa Imam Syafi'i ketika masuk Ramadan menghatamkan Quran 60 kali hatam. Jadi bukan hatam sekali. Imam Syafi'i kalau sudah masuk Ramadan 60 kali hatam. Jadi khatmun bin nahar wa khatmun bil lail. Hatam di siang hari dan hatam di malam hari. Kita ini satu kali hatam aja udah berat banget, ya. Ini bedanya ya. Bukan Imam Syafi'i lebih daripada kita, enggak, biasa saja. Dia manusia biasa saja, seperti kita juga. Dia juga lapar, dia juga capek, dia juga lelah, dia juga berjuang sama, dia juga sakit sama. Tapi masya Allah semangatnya yang membuat Imam Syafi'i bisa dicontoh. Bagaimana beliau di hari biasa Imam Syafi'i yakhtimul Quran salasina khatmah. Di bulan-bulan biasa Imam Syafi'i setiap bulan hatam 30 kali. Jadi setiap hari 1 kali hatam. Tapi di bulan Ramadan hatam 60 kali hatam. Tahu nggak kenapa? Karena memang persiapannya sudah sejak sebelum Ramadan. Persiapannya sudah sejak masuk Rajab, sudah masuk Sya'ban, sudah bersiap-siap. Suasananya beribadah sudah sangat luar biasa. Begitu masuk Ramadan, udah maksimal. Makanya nanti di bulan Ramadan, teman-teman rahimahullah, nanti kita gabung pengajiannya. Insya Allah kita akan mengadakan pengajian setiap hari di bulan Ramadan. Nanti akan saya gabung dengan semua jemaah, sehingga ada jemaah komunitas lain, kita punya jemaah Zawiyah Center, kita punya jemaah Kafilah Iman, kita gabung nanti satu pengajian di bulan Ramadan setiap hari, sehingga kita tidak usah mencari waktu lagi. Insya Allah setiap hari, mudah-mudahan setiap jam 10 pagi sampai menjelang duhur, ya sampai jam 11 kita mengaji setiap jam 10 pagi. Karena kalau sudah subuh mungkin banyak yang tidur, pagi-pagi masih ngantuk mungkin, bersiap-siap, tapi jam 10 sudah bangun biasanya. Pas itu pas. Jam 10 kita ngaji setiap hari, mudah-mudahan nanti pengajiannya bisa fikih,
atau bisa juga kisah-kisah para sahabat kita selang-selingi. Mudah-mudahan kita insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya harus siap-siap, Mas Naim, setiap hari di bulan Ramadan, insya Allah. Semoga Allah berkahi. Amin, amin. Nah, sahabat kafilah iman rahimakumullah, kita akan masuk pada bab wudu. Bab wudu. Jadi wudu ini diambil dari kata al-wadha'ah. Al-wadha'ah artinya bercahaya, bersinar. Al-wadha'ah. Jadi orang yang berwudu cahayanya apa? Mukanya bercahaya. Nanti di alam akhirat juga orang yang suka berwudu mukanya bercahaya. Makanya jangan biasakan kita lepas dari wudu. Batal wudu, wudu lagi. Sehingga orang yang selalu berwudu tidak akan didekati setan. Jadi orang yang suka berwudu tidak dekati setan. Setan tidak akan mendekat kepada orang yang suci, mau tidur berwudu. Sampai pun melakukan hubungan suami istri juga berwudu. Kenapa? Padahal itu membatalkan wudu. Tapi subhanallah, supaya tidak ada setan mendekat. Sehingga dia benar-benar nanti anaknya yang lahir, benar-benar anak-anak yang bersih. Karena dia dilakukan dalam keadaan suci. Bapaknya dalam keadaan berwudu, ibunya juga berwudu. Masya Allah, luar biasa. Tidur pun juga berwudu. Sehingga ketika seandainya dia meninggal dunia dalam keadaan tidur, dia dalam keadaan suci. Setan tidak mendekat. Pokoknya kalau ingin kita tenang, bahagia, tidak didekati setan, karena setiap masalah itu muncul dari setan. Jadi kita punya masalah karena banyak setan sekitar kita. Nah, supaya kita tidak didekati setan, mari kita perbanyak berwudu. Semakin kita berwudu, kita dijauhi oleh setan. Dan kita akan selalu berseri-seri, selalu bersinar. Kenapa? Karena kita dijauhi setan. Yang membuat kita sedih, setan. Yang membuat kita bakhil, setan. Yang membuat kita selalu ingin berbuat dosa, setan. Dengan berwudu, setan tidak mendekat. Makanya setan selalu menggoda, mengganggu. Jangan sampai kita berwudu. Jadi itulah hakikat wudu. Secara istilah memang wudu ini nama dari sebuah air yang dipakai untuk berwudu. Ismun dilma alladzi tawadda bihi. Kenapa? Karena ketika seseorang berwudu dia menggunakan air. Wa sumiya bidzalika lima yudfi al-a'dha min wada'atin biwasliha wa tandhifiha. Kenapa air ini dikatakan air wudu? Karena ketika dia menggunakan air tersebut, maka mukanya jadi bersih, juga dia menjadi bercahaya. Itulah rahasia wudu. Apa saja rukun wudu? Furudul wudu. Rukun wudu ada 6. Pertama, an-niyah, yaitu berniat. Kalau ada orang, dia mencuci muka, membasuh tangan, tapi tidak berniat, itu namanya protokol COVID. Ya, mencuci muka, kumur-kumur, apa gitu, tapi tidak berniat, itu namanya protokol COVID. Tapi kalau dia berniat berwudu, maka itu namanya wudu. Makanya rukun yang pertama harus berniat. Ya, niat itu di hati tempatnya, ya, tempatnya di hati. Dalam mazhab Syafi'i kita dibolehkan untuk melafalkan dalam arti bukan niatnya, itu bukan niat, itu hanya untuk membantu konsentrasi hati kita. Jadi niatnya bukan di lisan, niatnya di hati. Kalaupun ada orang mengucapkan nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghar lillahi ta'ala, itu dalam rangka membantu hati supaya hati kita fokus kepada niat itu. Karena ketika orang tidak tahu cara melafalkan rukun niat, akhirnya dia nggak ngerti apa yang dia niatkan, gitu. Untuk siapa dia berwudu dan seterusnya. Jadi itu hanyalah untuk membantu kesempurnaan niat yang tempatnya di hati. Jadi tidak ada ulama yang berbeda pendapat bahwa tempat niat di hati. Semuanya sepakat tempat niat di hati. Adapun masalah melafalkan itu bukan niat sebetulnya, itu membantu niat supaya niat jadi sempurna. Karena dalam niat itu disebutkan kita membasuh ini untuk apa? Untuk wudu. Terus kemudian untuk apa? Apakah hadisul akbar atau hadisul asghar? Hadisul asghar. Nah, terus kemudian setelah itu apa? Untuk siapa? Lillahi ta'ala. Seperti itu. Jadi itu adalah rukun niat. Di dalamnya ada yang kita kerjakan, ada wudu. Yang kedua, untuk apa tujuan pekerjaan ini? Untuk menghilangkan hadis kecil. Terus yang kemudian setelah itu untuk apa dia? Karena apa? Karena siapa dia bekerja? Karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah mazhab Syafi'i
membantu supaya kesempurnaan niat itu menjadi sempurna. Nah, tetap sepakat niat di hati, tidak ada perbedaan pendapat, ya. Jadi nggak usah kita bertengkar tentang masalah melafalkan niat itu bid'ah atau nggak ada. Itu bukan termasuk dalam konteks bid'ah, itu termasuk khilafiyah dalam fikih, ya, khilafiyah dalam fikih, dan itu masing-masing ada dalilnya. Karena dalam mazhab Syafi'i ada kaidah kullu ma yu'inul matlub fahuwa mustahab. Semua yang membantu kesempurnaan rukun maka itu hukumnya disunahkan. Itulah dalam mazhab Syafi'i. Rukun yang kedua adalah apa? Ghaslul wajhi, mencuci muka. Ingat, muka mencuci Bapak Ibu. Mencuci. Maksudnya apa? Air harus mengalir. Ya. Jangan menggunakan tisu basah diusap-usap, ya. Itu enggak mengalir airnya. Jadi kalau kita misalnya terbatas air, kita siramkan air ke tangan, semburkan ke muka. Nah, sehingga air mengalir di muka baru diusap-usap. Jadi bukan kemudian pakai tisu basah kemudian diusap-usap, pakai anduk basah diusap-usap, bukan itu bukan wudu. Wudu itu harus kita alirkan air. Jadi sekalipun air sedikit tapi disiramkan ke muka, disiramkan sampai air mengalir, kemudian dia benar-benar memenuhi semua batas-batas muka. Nah, al-wajhu, wajah ini di mana batasnya? Bapak Ibu, ini perhatikan. Ini ada tumbuhnya rambut di atas. Terus di sini ada pentil telinga. Ini pentil telinga. Nah, ini pentil telinga. Nah, di sini ada dagu. Nah, di bawahnya ada dagu di sini. Nih, ini dagu. Dagu ini masuk dari sini sampai ke sini. Makanya, kalau kita membasuh muka, jangan hanya sampai di sini. Usahakan sampai masuk ke dalam nih. Kalau kita punya jenggot, dicelah-celahi jenggotnya. Punya kumis, dicelah-celahi kumisnya. Punya alis, dicelah-celahi alisnya. Semua ini diusap, langsung diusap semua ke muka, masuk pentil-pentil telinga semuanya, dan diusap. Seperti itulah cara kita membasuh muka. Ingat, ayatnya berbunyi, faghsilu wujuhakum. Basuhlah muka. Bukan diusap, dibasuh. Air mengalir, ini penting sekali. Maka ketika seseorang tidak menyebabkan air mengalir, maka wudunya tidak sah. Yang ketiga, ghaslul yadain ma'al mirfaqain. Dua tangan dibasuh, bukan diusap lagi. Ini banyak ibu-ibu mengusap, bukan. Dibasuh Bapak Ibu. Nah, cara membasuhnya gimana? Dibalik. Ya, karena di sini di kuku ada air, ada kuku, di bawah kuku ada kulit. Kalau kita membasuh tangan, ini dari bawah. Air disiram set, langsung diusapkan semua, maka sampai di siku. Begitu caranya kita menyiram air di sini, sehingga kulit di bawah kuku kemasukan air semuanya. Setelah itu baru kemudian dibiarkan air mengalir sampai ke siku, di siku dimasukkan. Ini juga, siku termasuk juga. Jangan sampai air di sini. Kalau air sampai di sini tidak sah wudunya. Maka dia harus memasukkan siku. Ma'al mirfaqain. Ini perhatikan ada kata ma'ah mirfaqain, artinya termasuk siku. Lakukan 3 kali, disiram. Seret, di sini, semuanya sampai ke siku. Kebalikannya juga yang di sini. Siram, sampai ke siku. Lengkap. Nah, ini ghuslun, membasuh, bukan mengusap. Artinya air harus mengalir. Terus yang keempat, mashu ba'dir ra'si, mengusap sebagian kepala. Benar Nabi kalau mengusap semua kepala. Jadi Nabi kalau mengusap, teman-teman, dia ke belakang, kemudian diajukan ke depan. Itu Nabi. Nah, tapi kenapa fikih di sini berbicara? Kenapa Imam Syafi'i mengucapkan di sini mashu ba'dir ra'si, mengusap sebagian kepala? Ini paling minimal. Artinya apa? Fikih berbicara jika ada orang hanya mengusap sebagian kepala, apakah sah? Sah wudunya. Itu maksudnya. Loh, Nabi kan kerjakan semua. Benar, itu sunnahnya semuanya. Nah, bukan artinya kemudian pertanyaannya, apakah kalau aku mengusap sebagian kepala sah atau tidak? Sah kata Imam Syafi'i. Makanya di sini dikatakan mashu ba'dir ra'si. Minimal yang dia usap sebagian kepala. Nah, gitu. Nabi kalau mengusap kadang-kadang, jadi Nabi pakai surban, ya. Karena Nabi mengusap di bawahnya, terus kemudian setelah itu Nabi mengusap di atas surbannya, sisanya. Seperti itu cara Nabi mengusap. Ini
mengusap, bukan dibasuh. Nah, perhatikan bahasanya mashul. Jadi, perhatikan bahasa ini, kapan kita membasuh sehingga air harus mengalir, kapan kita mengusap sehingga tidak perlu air mengalir. Itu penting sekali. Jangan dibolak-balik. Setelah itu, yang kelima adalah ghuslur rijlain ma'al ka'bain. Membasuh kedua kaki termasuk kedua mata kaki. Ma'al ka'bain. Ada orang membasuh kakinya tidak sampai ke mata kakinya, nggak sah wudhunya. Karena dia harus sampai ke mata kaki. Nabi pernah melihat sebagian sahabat, dia membasuh kakinya tidak kena tumitnya. Nih, banyak orang berwudu, siram bagian depannya, belakangnya nggak kena basuh. Bahkan mata kakinya nggak kena basuh. Apa kata Nabi? Wailun dil aqab minan nar. Masuk neraka kaki sebelah belakang yang tidak kena basuh air wudu itu. Perhatikan, masuk neraka kaki sebelah belakang yang tidak kena basuh air wudu itu. Sahabatku rahimakumullah, membasuh kaki, bukan mengusap. Jadi ada babnya nanti kalau mengusap, namanya al-mas'u al-khuffain. Tapi kalau sedang berwudu, kita nggak pakai khuf, maka kita membasuh. Jadi air harus mengalir, termasuk dua mata kaki. Rukun yang keenam adalah tartib, harus berurutan, tertib. Artinya tidak boleh dia kaki duluan, baru muka, baru tangan, nggak bisa cara kecil begitu. Kenapa? Karena ayatnya berbunyi tertib. Perhatikan ayatnya. Buka surah Al-Maidah ayat 6. Di sini Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Kalau kamu salat, basuhlah mukamu. Wa aydiyakum ilal marafiq. Basuhlah kedua tanganmu sampai ke siku. Wamsahu biru'usikum. Usaplah sebagian kepalamu. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan kakimu termasuk dua mata kaki. Ini tertib. Begitulah kita membasuh anggota wudhu dan mengusapnya. Dan ini cara berwudhu yang benar. Sekarang kita bahas satu persatu. Satu, an-niyah. Kenapa harus niat? Li'annal wudu'a ibadah. Karena wudhu merupakan ibadah. Wa bin niyati tatamayyazul ibadah min adat. Maka dengan adanya niat, berbeda antara kebiasaan dengan ibadah. Karena wudhu termasuk ibadah, maka kita harus berniat. Rasulullah bersabda, innamal a'malu bin niyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap amal harus ada niatnya, setiap ibadah ada niatnya. Kalau dikatakan ibadah, maka harus berniat. Dan setiap orang akan dapat pahala sesuai dengan niat. Hadis Bukhari nomor 1 dan hadis Muslim nomor 1907. Artinya apa? La tasihhul ibadah, tidak sah satu ibadah, wala yutaddu biha syar'an, dan tidak diakui sebagai ibadah secara syariat, illa idza nawiyat, kecuali ketika berniat. Wala yusallil mukallaf ajruha illa idza akhlasa fiha. Orang yang mengerjakan wudu tidak akan dapat pahala kecuali ketika dia berniat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sekarang definisi niat. Apa itu niat? An-niyah maknaha lughatan al-qasd. Niat itu secara bahasa dia itu maksud, bermaksud. Secara syariat qasdus syai' makrunan bi fi'lihi, yaitu berniat untuk melakukan sesuatu dan bersamaan dengan amalnya. Jadi begitu dia mulai nawa itu langsung dia melaksanakan itu. Jadi misalnya sholat, Allahu Akbar, langsung berniat di situ otomatis. Berwudu, begitu membasuh muka langsung berniat wudu karena Allah Ta'ala. Jadi harus makrunan bi fi'lihi, bersamaan dengan permulaan perbuatan dia kerjakan. Perhatikan mazhab Syafi'i mengatakan apa? Mahallun niyah. Tempatnya niat apa? Mahallun niyah al-qalbu. Tempatnya niat adalah hati. Wa yusannu talaffuz biha bil lisan. Dibolehkan, bahkan disunahkan kalau dia melafalkannya. Kenapa? Karena itu membantu kesempurnaan niat di hati.
Sekarang bagaimana niat? Bagaimana niat itu? Sahabatku rahimahullah. Kaifiyatun niyah. Seperti apa niat itu? Nawaitu fardhal wudu'i. Ini, aku berniat fardu wudu. Liraf'il hadas al-asghar, untuk mengangkat atau menghilangkan hadas kecil. Au istibahatan dis sholat, supaya aku boleh sholat. Masya Allah. Ini dalam mazhab Syafi'i diajarkan kita cara berniat. Sehingga kita tidak asal-asal, nggak masing-masing asal niat, asal begitu aja, diajarkan. Karena niat itu ada rukunnya. Misalnya, kita sekarang mau sholat. Ya, sholat apa dulu? Nah, harus itu ada. Sholat duhur. Gitu. Kalau orang di waktu duhur sholat niatnya asal, maka dia salah. Maka dipastikan bahwa yang kita niatkan sholat duhur, bukan asal sholat. Gitu. Terus kemudian, sholat duhur ini menghadap ke mana? Kiblat. Adaan atau kodoan? Adaan. Karena siapa? Karena Allah, lillahi ta'ala. Seperti itu dalam berniat. Waktu niyah. Waktu berniat. Wa waktuha inda ghasli awwal juz'in minal wajhi. Waktu niat dalam wudu, pas pada saat dia pertama kali air sampai ke muka. Li'annahu awal wudu. Karena itu adalah permulaan wudu. Ini yang pembahasan tentang niat. Sekarang pembahasan tentang membasuh semua wajah. Waslu jami'il wajhi. Berdasarkan ayat faghsilu wujuhakum. Dari mana batas wajah? Min manbatis sya'ar. Dari tumbuhnya rambut. Ila asfalid dzaqan. Sampai dagu paling bawah. Sini. Wa minal udhun ilal udhun adhan. Pentil telinga ke pentil telinga. Lebarnya. Jadi tingginya tumbuhnya rambut sampai dagu paling bawah. Kemudian lebarnya pentil telinga, pentil telinga. Inilah ilmu teman-teman. Wajib ghuslu kulli ma'al wajhi. Maka semua di atas wajah wajib dibasuh. Alis dibasuh, bulu mata dibasuh, kumis dibasuh, semuanya. Jenggot dibasuh semuanya, termasuk di celah-celahin jika itu tebal. Zahirun wa batinan, baik itu zahirnya maupun dalamnya. Pastikan bahwa air masuk ke bawah alis. Pastikan bahwa air masuk ke dalam kumis, ke celah-celah kumis. Makanya di celah-celahin. Pastikan air masuk ke dalam jenggot. Kalau tebal itu di celah-celahin. Nah ini. Illa lahir al-kathifa wa hiya allati la yura ma tahtahu fa innahu yakfi waslu dhahiriha. Tapi kalau jenggotnya panjang sampai ke dada. Jenggot panjang sampai ke dada, maka karena tidak bisa kelihatan di belakangnya, maka dia cukup membasuh sampai ke bawah. Maka dia cukup di bagian permukaan jenggotnya saja. Boleh, itu sudah sah. Ya, kalau mau dicelah-celahin silahkan. Dicelah-celahin jenggotnya nggak ada masalah. Tapi jika dia hanya membasuh bagian permukaan jenggot nggak ada masalah karena jenggotnya sudah kepanjangan menutupi dagunya. Nah itu nggak apa-apa. Fa innahu yakfi ghuslu dhahiriha duna batiniha. Kalau jenggot yang tebal yang panjang sudah cukup dengan membasuh bagian luarnya, nah tanpa masuk ke celah-celahnya. Nah ini pertanyaan. Ini menjawab pertanyaan. Bagaimana kalau orang jenggotnya tebal? Apakah harus dicelah-celahin? Apakah sah wudhunya jika dia hanya membasuh bagian muka jenggot? Pertanyaan fikih begitu. Maka jawabannya apa? Yakfi wasl dhahiriyah. Cukup dia membasuh bagian zahirnya saja. Tidak usah masuk ke zahirnya, ke batinnya. Tapi boleh juga. Lebih bagus kalau dia mau masuk ke zahirnya. Itulah fikih. Tanya, sah enggak kalau aku hanya membasuh bagian depannya? Begitulah ulama fikih membahas. Jadi kadang-kadang teman-teman rahimahullah, mungkin itu tidak Nabi kerjakan. Tapi pertanyaan terjadi. Bagaimana kalau aku hanya mencuci zahir jenggot yang sampai ke dada? Apakah sah wudhuku? Ulama fikih mengatakan
yakfi waslu dhahiriha duna batiniha. Bagi orang yang berjenggot panjang, cukup hanya membasuh zahirnya jenggot tanpa sampai masuk ke celah-celahnya. Yang ketiga, membasuh tangan sampai ke siku. Ghuslul yadain ma'al mirfaqain. Dalilnya apa? Wa aydikum ilal marafiq. Apa batas siku? Apakah sikunya masuk atau tidak? Jam'u mirfaq. Marafiq jamak daripada mirfaq. Yaitu maksudnya siku. Yaitu mujtama'us sa'id ma'al adad. Yaitu dia semua lengan sampai ke siku. Di sini ada ilal marafiq. Apa artinya ila? Artinya ila adalah ma'ah, mencakup. Jadi ada orang salah paham. Artinya ila hanya sampai, nggak termasuk. Para ulama fikih mengatakan ila bimakna ma'ah. Ila artinya termasuk siku. Berarti orang yang tidak membasuh sikunya tidak sah wudunya. Maka dalam membasuh wudu, membasuh kedua tangan dalam wudu, dia harus termasuk siku. Karena ila termasuk ma'ah. Ada orang mengatakan, ini kan ila. Ila kan hanya sampai, nggak harus pakai siku. Enggak. Kalau fikih mengatakan, ila bimakna ma'ah. Maka maksudnya di sini adalah termasuk siku. Ini dari mana dapatnya? Dari hadits Sahih Muslim. Nomor 246. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Annahu tawaddu'a. Bahwa Nabi berwudu. Faghasala wajhahu. Nabi membasuh mukanya. Fa'asbaghal wudu. Nabi menyempurnakan wudunya. Summa ghasala yadahul yumna. Nabi membasuh tangannya. Hatta asyra'a fil adad. Sampai memasukkan siku-sikunya. Summa yadahul yusra. Nabi masuk kedua tangan kirinya. Hatta asyra'a fil adad. Sampai Nabi masukkan ke sikunya. Gitu. Summa masaha ra'sahu. Nabi mengusap kepalanya. Summa ghasala rijlahul yumna. Nabi membasuh kedua kakinya. Kakinya yang kanan, hatta asyra'a fil saq. Sampai masuk kedua mata kaki. Summa ghasala rijlahul yusra. Nabi membasuh kaki yang kiri. Hatta asyra'a fil saq. Sampai Nabi membasuh sampai ke atas mata kaki. Summa qala. Nabi kemudian berkata, hakadha ra'aitu rasul yatawadda. Apa kata Abu Hurairah? Seperti ini aku melihat Nabi berwudu. Masya Allah. Wajib ta'mimu jami'i sya'ar wal basyara bil wusl. Nah. Jadi kalau kita membasuh, hendaklah semuanya dimasukkan. Falau kana tahta adhafirihi wasakhun yamna usulul ma' aw khatam lam yusih al-wudu. Kalau ternyata ada cincin ketat sehingga air nggak bisa masuk ke bawah cincin, itu nggak sah. Pastikan bahwa air masuk ke bawah cincin. Jika ternyata di bawah kuku ada kotoran, ada sesuatu sehingga air masuk ke bawah kuku, pastikan bahwa itu masuk air ke situ. Makanya kalau membasuh tangan dibalik sehingga air masuk ke bawah kuku. Itu salah satu cara supaya kita bisa dikatakan di sini yajib ta'mimu jami'i sya'ar wal basyarah bil ghusl. Semua celah-celahnya dimasukin. Karena itu kita diajarkan agar mencelah-celahin. Jangan sampai ada celah-celah di sini yang tidak kemasukan air. Ini dari mana diambil? Hadis Bukhari nomor 161 dan Muslim 241. Dan ini hadis dari Muslim. An Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu maqala. Raja'na ma'a Rasulillah SAW. Kami pernah kembali bersama Nabi min Makkah il Madinah, perjalanan dari Makkah dan ke Madinah. Hatta idza kunna bima bitariq, ketika kami menemukan air di jalan, ta'ajjala qaumun indal asr. Maka semua yang bersama Nabi berangkat mendekat untuk melaksanakan salat asar. Fatawaddau, mereka berwudu. Wahum ujal, mereka bersegera. Artinya tergesa-gesa. Fantahaina ilaihim wa aqabi taluhu lam yamussuhuma. Begitu Nabi melihat ada orang karena tergesa-gesa membasuh kakinya tidak sempurna, sebagian tumit tidak kena air wudu, faqala Rasulullah SAW bersabda, wailun lil aqabi minan nar, masuk neraka kaki tumit yang tidak kena basuh air wudu itu.
asbiul wudu, sempurnakan kalau wudu, jangan tergesa-gesa. Ay atimmuhu, maksudnya sempurnakan. Wa akmiluhu bisti'ab, harus semuanya dikena basuh dengan sempurna. Semua anggota dikena basuh dengan sempurna. Jangan tergesa-gesa. Hadis riwayat Imam Muslim 243, anna rajulan tawaddu'a. Ada cerita lain lagi bahwa seorang berwudu. Fataraka maudhi'a dhafrin ala qadamihi. Dia menyisakan sebagian dari kakinya tidak kena basuh wudu. Fa absarahun nabi, Nabi melihatnya. Faqala irji' fa ahsin wudu'aka. Wudu lagi sana. Perbaiki wudu kamu. Faraja'a summa shalla. Begitulah Nabi mengajarkan wudu. Maka ini memastikan bahwa wudu tidak sah kalau masih ada sebagian anggota wudu tidak kena basuh. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak yang pakai jilbab, ibu jangan sampai kemudian ketika berwudu sebagian mukanya tidak kena basuh karena alasan jilbab, kemudian juga tangan nggak kena basuh karena alasan pakaian. Karenanya kaum ibu kalau berwudu cari tempat yang tertutup supaya bisa berwudu dengan sempurna. Yang keempat, mashu ba'dir ra'si, mengusap sebagian kepala. Walau sya'rah, sekalipun hanya sehelai rambut. Madamat fi hudur ras, selama itu masih di kepala, maka itu sah wudunya. Kenapa? Karena firman Allah, wamsahu biru'usikum. Hendaklah kamu mengusap kepalamu. Di sini ada Al-Mughirah bin Syu'bah bahwa Nabi berwudu. Dia melihat an Rasulullah SAW tawaddu'a. Nabi berwudu. Wa masaha binasiyatihi. Mughirah bin Syu'bah melihat bahwa Nabi hanya mengusap ubun-ubunnya. Kadang Nabi mengusap semuanya, kadang Nabi mengusap ubun-ubunnya. Berdasarkan ini kemudian, maka mazhab Syafi'i mengatakan mengusap sebagian kepala itu sudah sah wudunya. Ini dalilnya apa? Hadis Mughirah bin Syu'bah. Wa ala imamatihi, setelah itu Nabi mengusap di atas kepalanya. Di atas apa? Di atas imamah, di atas surbannya. Hadis riwayat Imam Muslim 274. Walau wasala ra'sahu aw ba'dahu badal al-mashu jaza. Artinya seandainya ada orang, ini ada pertanyaan. Wahai Ustadz, ya, aku tidak mengusap, tapi aku membasuh kepala dengan niat itu pengganti mengusap. Misalnya dia sedang mandi, misalnya mandi. Nah kemudian dia berwudu setelah itu kepalanya bukan diusap, malah dia mandi. Apakah sah wudunya? Perhatikan teman-teman, ini fikih. Perhatikan ini pertanyaan fikih sudah. Jadi Nabi nggak pernah mengajar itu, tapi fikih ditanya, apakah sah jika aku membasuh kepala? Karena dia sedang mandi, misalnya gitu. Ahli fikih mengatakan, kalau dia membasuh dengan niat untuk mengusap kepala, maka sah wudunya. Perhatikan, walau wasala ra'sahu aw ba'dahu badal al-mashi jaza. Itu boleh. Perhatikan, boleh. Itulah fikih. Wan nasiyah, apa nasiyah itu adalah ubun-ubun. Wal iktifa bil masyi 'alaiha dalilun ala anna masal juz'u wal mafrud. Kenapa Nabi hanya mengusap sebagian ubun-ubunnya di sini? Maka ini menunjukkan bahwa mengusap sebagian kepala itu boleh. Masya Allah. Dan itu sah wudunya. Begitulah kita membahas dalam fikih. Ghuslur rijlain ma'al ka'bain. Membasuh kedua kaki termasuk kedua mata kaki. Dalilnya apa? Wa arjulakum minal ka'bain. Di sini maf'ul bihi daripada wasal. Makanya wa arjulakum, bukan wa arjulikum. Sebagian orang salah paham lalu mengatakan di sini ma'tuf diatofkan kepada wamsahu. Akhirnya dia membaca wa arjulikum. Itu salah. Dalam qiraah yang benar adalah wa arjulakum. Membasuh kaki, bukan mengusap kaki. Nih. Ilal ka'bain. Sampai kedua mata kaki. Nah, ini semuanya termasuk diusap apa termasuk dibasuh. Di sini ilal ka'bain artinya adalah ma'ah juga termasuk di dalamnya. Ai ma'al ka'bain. Maka ini menunjukkan bahwa hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang masalah membasuh kaki, maka di situ disebutkan
hatta asyra'a fis saq, sampai Nabi membasuh di atas mata kaki. Jadi sudah masuk ke betisnya. Berarti kedua mata kaki harus dimasukkan ketika membasuh kaki. Wa yajib ta'mim rijlain ghusl bihaitsu la yabqa minha walau madi adh-dhufr. Semua dari kaki dipastikan dia itu sudah dibasuh, termasuk di bawah kuku. Aw tahta sya'rin lima fi ghuslil yadain. Termasuk juga di bawah rambut-rambut, mungkin ada rambut-rambut di situ, semuanya harus dibasuh dengan lengkap. Yang keenam, tertib. Apa itu tertib? At-tertib artinya harus berurut. Wahada mustafad min ayat. Kenapa? Karena ayatnya urut. Di ayat disebutkan dengan urut. Maka kita harus tertib. Dan juga ini dicontohkan Nabi. Nabi juga memberikan contoh dengan urutan yang sama. Wa min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu lam yatawadda illa murattaban. Karena Nabi setiap berwudu selalu urut seperti itu. Muka, kemudian tangan, mengusap kepala, kemudian membasuh kaki, ini semua dengan tertib. Dan banyak sekali hadis-hadis sahih, di antaranya ada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang tertibnya wudunya Nabi seperti yang tadi disebutkan. Qala an-Nawawi fil Majmu', berkata Imam An-Nawawi dalam kitab Majmu' jilid 1 halaman 484. Wahtajjal ashab minas sunnah bil ahadits as-sahihah, bahwa di sini Imam Syafi'i sudah mengatakan bahwa semua mazhab Syafi'i, para ulama mazhab Syafi'i sudah mengatakan dengan dalil apa? Dengan hadis sahih al-mustafidah yang begitu lengkap, banyak, an jama'at minas sahabat, dari sekelompok sahabat, dari banyak sahabat, fi sifati wudu'in Nabi, yang menjelaskan tentang sifat wudunya Nabi. Wa kulluhum wasafuhu murattaban, dan semua menceritakan wudunya Nabi dengan tertib. Maka kalau ada pendapat mengatakan bahwa boleh tidak tertib, itu pendapat yang salah. Karena Imam Nawawi telah meneliti semua ulama, semua tabi'in, semua sahabat, mereka meriwayatkan dengan hadis yang lengkap bahwa Nabi tidak pernah mencontohkan wudu kecuali tertib. Maka tidak boleh ada yang mengatakan bahwa itu boleh tidak tertib. Nah, ma'a kasratihim wa kasratil mawatin, sekalipun terpencar-pencar sahabat, allati ra'auhu fiha, sekalipun di mana-mana sahabat, wa kasratu ikhtilafihim, sekalipun mereka berbeda pendapat, fi sifatihi fi maratin maratain, apakah 3 kali 2 kali dalam membasuh, wa kasba salatu wa dzalika, tapi lam yasbut fihi, tidak pernah terjadi perbedaan pendapat, ma ikhtilafi anwa'ihi, sekalipun banyak pendapat yang lain, sifatu ghairi murattabah, bahwa dalam masalah tertib tidak ada perbedaan pendapat. Semua pendapat bahwa wajib tertib. Makanya dalam mazhab Syafi'i dimasukkan bahwa at-tertib rukun. Wa fi'luhu sallallahu alaihi wasallam, perbuatan Nabi, bayanul wudu, al-ma'mur bihi, dalam menjelaskan wudu. Walau jaza tarukat tertib, seandainya boleh tidak tertib, atarakahu fi ba'dil ahwal li bayanil jawaz, niscaya Nabi akan mencontohkan yang tidak tertib dalam satu saat. Namun ternyata belum pernah Nabi mencontohkan cara wudhu kecuali tertib seperti yang kita sebutkan tadi itu. Begitulah teman-teman Allah tentang rukun wudhu. Nanti pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang sunnah wudhu. Ini ada sekitar 18 sunnah wudhu. Masya Allah. Insya Allah kita bahas pertemuan yang akan datang. Semoga Allah berkahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Rukun wudhu ada 6 ya, luar biasa. Dan dengan begitu sangat jelas disertai dengan dalil-dalil hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ini semakin menambah keyakinan kita bahwa apa yang kita lakukan saat ini wudhu ya, memang harus dilakukan dengan sempurna karena ini menjadi syarat sahnya kita sholat ya. Dan sampai kemudian nomor 6 pun tadi tartib, ini dijelaskan dengan sangat terperinci oleh Abi ya. Dan Bapak Ibu sekalian, silakan bagi yang ingin bertanya boleh interaktif secara langsung. Kami persilakan. Kesempatan pertama Pak Iwan kelihatannya sudah standby ini.
Saya tak, nah, tak. Silakan Pak Yohan. Masih, Pak Iwan, Pak Iwan sehat Pak Iwan? Sehat Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah, saya Alhamdulillah. senang nih kalau ketemu begini nih, Masya Allah. Sehat. Yang penting. Insya Allah Ramadan tiap hari siap ya? Amin, insya Allah, insya Allah. Setiap jam 10 pagi. Ya. Habis sholat duha itu. Siap. Ya silakan Ya. Pak Iwan. Ini ada beberapa pertanyaan Ustaz. Pertama adalah kalau kita mandi di sungai itu kan suka nyelam-nyelam gitu Ustaz. Nah, bagaimana sebenarnya wudhunya? Apakah boleh kita dalam keadaan menyelam gitu? Tapi gerakannya biasa aja kayak gerakan harus sama dengan gerakan wudhu atau gimana Ustaz? Karena kan seluruh badan dicemplungin tuh. Ya, itu pertama Ustaz. Itu pertama. Ya. Yang pertama. Yang kedua, kaki. Kaki itu sebenarnya tuh itu disiram saja atau perlu digosok-gosok tuh jari-jarinya, tumitnya sampai gitu sampai ke mata kaki atau gimana Ustaz? Barangkali itu aja dua dulu betul. Iya. Menggenapkan Abi yang pertanyaan ketiga dari ruang chat dari Pak Eko senada juga dengan Pak Ibu Darina. Kalau wudhu dari bak air di kamar mandi menggunakan gayung itu sah atau tidak, dan jika sah bagaimana tekniknya? Nah, itu 3 pertanyaan Nabi, menggenapkan dengan pertanyaan Pak Yohan tadi. Gimana wudhu kalau menggunakan gayung? Menggunakan gayung dari air di bak kamar mandi itu. Nah, sah atau tidak? Kalau sah bagaimana caranya? Ya, Masya Allah. Jadi gini, tadi kan ada pertanyaan di dalam buku fikih itu. Ini pertanyaan yang pertama dari Pak Yohan, apakah boleh Pak Ustadz kita langsung nyebur dalam sungai dengan niat wudhu misalnya? Bagaimana cara berwudhunya? Apakah cukup dengan langsung melompat? Oh itu wudhu ada filazil aswad langsung brr gitu seperti itu? Atau dia mandi junub misalnya? Dia mandi junub langsung itu wudhu sudah filazil aswad akbar fadlillah ta'ala brr langsung cebol ke sungai misalnya gitu kan? Nah, jadi gini teman-teman semoga. Tadi ditanya dalam bab fikih itu, bagaimana kalau aku membasuh kepala yang sebenarnya di situ mengusap kepala? Apakah boleh? Nah, di situ tempatnya pertanyaannya. Maka di sini kita ambil jawaban untuk yang mandi di sungai. Artinya apa? Kalau kita mandi di sungai dalam air, kita dalam konteks berwudu tetap perhatikan tertib. Karena tertib rukun. Jadi dia tetap perhatikan, bukan langsung kemudian jebur nawaitul wudu langsung brr gitu dalam sungai. Itu enggak tertib namanya. Jadi tetap perhatikan tertib. Maka dia berusaha mengambil airnya, mengusap mukanya, terus membasuh tangannya semuanya, mengusap kepalanya. Kemudian dia boleh juga kemudian kalau dia mencebur kepalanya juga dibasuh, nggak apa-apa. Tapi mengusap kepalanya, setelah itu dia langsung basuh kakinya. Dan dalam membasuh kaki seperti membasuh tangan, seperti membasuh muka, dicelah-celahi, dicelah-celah jari-jari kaki juga dicelah-celahi. Kuku-kuku dipastikan di kaki, itu semua dipastikan. Dan termasuk tumit dipastikan diusap sehingga tidak ada celah di situ kecuali dikena air wudhu. Termasuk mata kaki diusap. Makanya kata Nabi al-isbagh fil wudhu. Nanti kita akan bahas pada sunnah-sunnahnya wudhu. Ini kita akan bahas tentang masalah mengusap, bahkan sampai mentadlik, sampai termasuk digerak-gerakkan, ditekan-tekan begitu. Sampai seperti itu namanya tadlik. Begitulah cara kita berwudu dengan sempurna. Dan ini yang Allah sukai. Wudu yang sempurna seperti ini, Allah senang kepada orang yang berwudu seperti ini. Tadi pertanyaan ketiga apa tadi? Yang ketiga? Pakai gayung. Berwudu pakai gayung. Sama. Jadi kalau apa ya? Birkah, jeding atau kolam air kita itu sampai 2 kullah. 2 kullah itu sampai 90 liter. Nah, situ maka boleh dia berwudu ke dalam air itu boleh. Pakai gayung atau tidak pakai gayung. Tapi kalau ternyata airnya tidak sampai 2 kullah, ambil dari misalnya di ember misalnya. Maka ambillah air itu pakai gayung lalu kita berwudu pakai gayung. Ya siram, setelah itu letakkan diusap-usap dulu mukanya. Siram mukanya, termasuk juga nanti siram pakai gayung di sini.
Nah, dibalikannya siram, langsung diusap-usap, letakkan gayungnya. Siram lagi, letakkan begitu. Begitu seterusnya sampai selesai. Itulah cara berwudu dengan menggunakan gayung. Masya Allah. Semoga Allah berkahi. Baik, alhamdulillah ini terjawab ya bagi di rumah yang biasa berwudu dengan menggunakan gayung. Ini ngomong-ngomong Pak Iwan, masih ada sungai di Jakarta Pak Iwan yang biasa mandi di situ? Lagi pas banjir. Iya, silakan Bapak Ibu sekalian dibuka termin kedua untuk pertanyaannya. Kami persilahkan. Oh iya, silakan. Maaf Ustaz, kalau ini agak di luar tema ya Ustaz, menjadi ganjalan saya dan Ini keluarga. dengan siapa? Mohon maaf. Pak Pariana, Ustaz. Oh iya, Pak Pariana silakan. Ini tentang riba ya. Aduh. Saya kan beli motor, harganya 15 juta, tapi dengan secara kredit atau leasing, lewat leasing. Jadi menjadi harganya itu 20 juta ya, kelebihan 5 juta. Nah itu kira-kira termasuk riba enggak, Ustaz? Terus bagaimana kalau udah terlanjur selesai lah gitu? Mohon Gimana, tanggapan, Abi? Ustaz. Terima kasih. Hak untuk dijawab atau tidak di luar dari tema nih? Apa-apa, pertanyaan lah. Pertanyaan. Iya, Ustaz. Ya, oke. Definisi riba adalah kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap hutang piutang, pinjam meminjam, mendatangkan keuntungan, itu namanya riba. Dalam sistem leasing, di situ seorang pelanggan dia meminjam uang kepada pihak leasing dan dengan catatan bahwa nanti kamu membayar sekian. Maka di situ ada mendatangkan keuntungan bagi pihak leasing. Padahal hutang piutang, pinjam meminjam itu semuanya babnya bukan bab menguntungkan, bukan bab mencari untung. Di situ harus ada bab tolong menolong. Makanya diharamkan mencari keuntungan dalam bab tolong menolong. Kalau ingin untung, jangan pakai sistem pinjam meminjam. Pakai sistem jual beli. Misalnya, aku beli motor itu, setelah itu aku jual ke Bapak. Bapak pengen butuh, iya, itu Pak, aku butuh motor itu. Oke, udah saya beli Pak. Sekarang saya jual ke Bapak dengan harga 20 juta. Tapi Bapak bayar nyicil ke saya. Nah, itu namanya hukum jual beli. Harganya sama, tapi beda akadnya. Yang satu akadnya riba karena dia pinjam meminjam, yang satu akadnya jual beli. Sekalipun nominal sama-sama 20 juta. Nah, namun yang ini akadnya riba karena hutang piutang ke leasing. Kalau yang ini akadnya jual beli. Coba Bapak datang ke misalnya ke sistem syariah. Maka sistem syariah akan berkata, mana motornya? Oh, itu Pak. Oke, saya beli Pak, saya beli. Sekarang saya jual ke Bapak dengan harga sekian. Silakan Bapak nyicil. Ini sudah ada akad di situ, akad Bapak nyicil.